Baik, selamat pagi. Saya Junita BR Turnip, Prodi PJJ Informatika, mata kuliah Sistem Operasi, akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester saya, yaitu mengenai sistem operasi. Yang pertama yaitu apa itu sistem operasi? Jelaskan fungsi dari sistem operasi tersebut. Sistem operasi atau operation system adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak dalam sebuah komputer. Sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer yang memungkinkan berbagai program untuk berjalan secara efisien. Fungsi dari sistem operasi yaitu yang pertama ada dari manajemen sumber daya, yaitu mengelola penggunaan CPU, RAM, penyimpanan, dan perangkat input atau output agar bekerja secara optimal. Kemudian yaitu dari manajemen file dan penyimpanan, mengatur penyimpanan, akses, dan penghapusan file di dalam sistem komputer. Kemudian manajemen proses, mengatur jalannya proses atau program, termasuk penjadwalan tugas dan alokasi memori. Yang kemudian yaitu ada manajemen program keras, I/O manajemen, mengontrol perangkat keras seperti keyboard, mouse, printer, dan perangkat lainnya agar dapat digunakan oleh pengguna dan aplikasi. Kemudian yaitu keamanan dan proteksi, yaitu melindungi data dan sistem dari akses yang tidak sah, serta ancaman seperti virus atau malware. Kemudian yaitu antarmuka pengguna, di mana menyediakan tampilan GUI atau CLI agar pengguna dapat berinteraksi dengan komputer dengan mudah. Contoh sistem operasinya yaitu ada Windows, macOS, Linux, dan Android. Kemudian yaitu sebutkan karakteristik dari sistem operasi open source dan closed source. Kalau sistem operasi open source itu adalah sistem yang kode sumbernya dapat diakses, dimodifikasi, dan didistribusikan oleh siapa saja. Contohnya yaitu ada aplikasi Linux, Ubuntu, Debian, dan Android yang berbasis Linux. Kemudian ada karakteristiknya, yaitu kode sumber terbuka. Pengguna dapat melihat, memodifikasi, dan mendistribusikan ulang kode program. Kemudian dia gratis dan biaya rendah. Sebagian besar dapat digunakan tanpa biaya lisensi. Kemudian komunitas yang aktif didukung oleh komunitas global yang berkontribusi dalam pengembangan dan perbaikan sistem. Kemudian fleksibel dan dapat disesuaikan. Pengguna dapat mengubah sistem sesuai kebutuhan mereka. Keamanannya itu lebih baik karena banyak pengembang yang dapat memeriksa kode, celah keamanan bisa lebih cepat ditemukan dan diperbaiki. Sedangkan sistem operasi closed source itu merupakan sistem yang kode sumbernya tidak bisa diakses atau dimodifikasi oleh sembarang orang, hanya pengembang resmi yang memiliki hak untuk mengubahnya. Contohnya yaitu Windows, macOS, dan iOS. Karakteristiknya, kode sumber tertutup, tidak bisa diakses atau dimodifikasi oleh pengguna. Terus dia berbayar dan berlisensi, biasanya memerlukan pembelian atau lisensi yang untuk digunakan. Kemudian dikembangkan oleh perusahaan resmi, perusahaan tertentu yang bertanggung jawab penuh atas pengembangan dan pembaruan. Kemudian lebih mudah digunakan, karena biasanya dirancang dengan antarmuka yang user-friendly dan stabil. Kemudian keamanannya dikendalikan oleh perusahaan, sehingga pengguna hanya menerima pembaruan keamanan yang disediakan oleh pengembang resmi. Jadi, perbedaan utama antara open source dan closed source terletak pada aksesibilitas kode sumber, fleksibilitas, dan sistem pengembangannya. Sedangkan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambarkan skema dasar sistem komputer, yaitu pertama itu ada pengguna atau user, kemudian ada aplikasi atau software, kemudian ada sistem operasi atau OS, kemudian ada perangkat keras hardware-nya yaitu seperti CPU, prosesor, memori RAM, penyimpanan HDD atau SSD, perangkat I/O, keyboard, mouse, monitor, dan lain-lain. Baik, saya akan menjelaskan skemanya, yaitu pertama pengguna atau user, yaitu orang yang berinteraksi dengan komputer melalui aplikasi dan sistem operasi. Aplikasi atau software, program yang digunakan pengguna seperti browser, pengolah kata, dan permainan. Kemudian ada sistem operasi OS, perantara antara perangkat keras dan aplikasi yang mengelola sumber daya sistem. Kemudian ada perangkat keras hardware,
komponen fisik komputer yang menjalankan perintah dari sistem operasi dan aplikasi. Jadi, skema ini menunjukkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan komputer melalui aplikasi yang berjalan di antara sistem operasi, yang kemudian mengontrol perangkat keras untuk menjelaskan tugas yang diterima atau tugas yang diminta. Soal nomor 4 yaitu jelaskan apa itu perangkat input, proses, output, dan memori beserta perangkatnya. Perangkat input itu adalah perangkat keras yang dimana digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya itu ada keyboard, mouse, scanner, mikrofon, joystick, webcam. Kalau kan keyboard kan untuk mengetik teks, memberikan perintah, mouse untuk mengontrol kursor, dan melakukan klik antar muka grafis, scanner untuk memindai dokumen atau gambar ke dalam bentuk digital, mikrofon untuk memasukkan suara ke dalam komputer, joystick digunakan untuk permainan atau simulasi, webcam untuk menangkap gambar atau video secara langsung. Sedangkan perangkat proses itu merupakan perangkat keras juga, tapi yang bertanggung jawab untuk mengolah data yang diterima dari perangkat input. Contoh perangkat proses itu ada CPU, ada GPU, ada chipset, ada motherboard. CPU, otak komputer yang mengolah data dan menjalankan instruksi program. Kalau GPU, mengolah data grafis digunakan untuk rendering gambar dan video. Chipset menghubungkan CPU dengan perangkat lain dalam komputer, dan motherboard itu papan utama yang menghubungkan semua komponen komputer. Selanjutnya itu perangkat output. Kalau perangkat output itu adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil pemrosesan data oleh komputer. Contohnya, monitor, printer, speaker, proyektor. Itu kalau monitor itu menampilkan tampilan visual dari sistem komputer. Kalau printer mencetak dokumen atau gambar di dalam bentuk fisik. Kemudian kalau speaker mengeluarkan suara atau audio di komputer. Sedangkan proyektor itu menampilkan gambar atau video ke permukaan seperti layar atau dinding. Selanjutnya yaitu soal nomor 5, jelaskan langkah menginstal Windows 10 atau Ubuntu 22. Yaitu jadi saya akan menjelaskan mengenai cara install Windows 10. Yang pertama yaitu dibutuhkan persiapan. Perangkat yang dibutuhkan yaitu ada flash disk minimal 8 GB untuk bootable-nya. Kemudian ada file ISO Windows 10 bisa diunduh dari situs resmi Microsoft-nya. Kemudian ada aplikasi Rufus untuk membuat bootable USB. Langkah-langkahnya untuk instalasinya yaitu pertama membuat bootable USB, yaitu dengan menghubungkan flash disk ke komputer. Buka Rufus, pilih flash disk, lalu pilih file ISO Windows 10. Lalu klik Start dan tunggu hingga selesai. Kemudian itu mengatur booting di BIOS-nya, yaitu restart komputer dan masuk ke BIOS. Biasanya itu dengan menekan F2 atau F12, Del atau ESC. Terus ubah boot order agar USB menjadi prioritas pertama. Kemudian simpan pengaturan, save atau exit. Proses instalasi Windows 10 itu setelah dari flash disk, pilih bahasa, zona waktu, keyboard, lalu klik next. Terus ada klik install now dan masukkan kode lisensi, bisa dilewati juga. Kemudian pilih custom, ada install Windows only untuk instalasi baru. Format partisi atau pilih drive untuk instalasi Windows. Ini lalu klik next dan proses instalasi akan berjalan. Jadi begitu. Yang keempat yaitu penyelesaian instalasinya. Setelah restart, atur waktu akun pengguna, kata sandi, dan pengaturan lainnya. Install driver yang diperlukan dan update Windows 10. Jadi begitu langkah-langkah dalam menginstal Windows 10. Demikianlah penjelasan saya mengenai ujian akhir semester saya, mata kuliah sistem operasi. Terima kasih, Bapak Muhammad Ikhwani Saputra Eskom Mkom.